Perkenalkan, nama aku Siska Puspitarani. Aku dari jurusan Markom, Mercu Buana University. Hai semua, selamat datang. Kali ini aku akan membahas mengenai apa itu konsep diri dan betapa pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya sendiri, melibatkan penilaian tentang penampilan fisik, harapan terhadap versi terbaik dari dirinya, perasaan, bahkan peran dan pemahaman tentang siapa sih diri kita. Ada berbagai hal yang mempengaruhi konsep diri, yaitu meliputi pengalaman hidup. Pertama, konsep diri terbentuk melalui pengalaman hidup. Kemudian, adanya interaksi sosial. Menurut pandangan William E. Gordon, dari interaksi inilah terjadi berbagai fungsi komunikasi. Salah satunya adalah sebagai komunikasi sosial, di mana kita menggunakan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk membangun konsep diri. Dalam proses membentuk konsep diri, individu menafsirkan simbol-simbol sosial seperti pujian dan kritik, serta respon sosial lainnya. Pengakuan dan penilaian orang lain juga berpengaruh loh. Nah, sekarang kita akan membahas 5 komponen utama dalam proses konsep diri. Pertama, aku akan menjelaskan mengenai gambaran diri atau body image. Gambaran diri ini mencakup persepsi dan penilaian seseorang terhadap penampilan fisiknya. Ini mencakup sejauh mana sih seseorang puas atau tidak puas dengan penampilan tubuhnya. Yang kedua, ada self-ideal. Ideal diri mencakup gambaran tentang bagaimana seseorang ingin atau berharap untuk menjadi sesuatu. Ini tuh tentang konsep versi terbaik dari diri kita sendiri, termasuk aspirasi, tujuan, dan nilai-nilai yang diinginkan. Oke, kemudian ada self-esteem. Ini tuh mencakup penilaian keseluruhan terhadap nilai diri sendiri, melibatkan perasaan positif atau negatif terhadap diri sendiri, seberapa baik sih seseorang merasa tentang kemampuan, prestasi, dan nilai pribadinya. Oke, selanjutnya peran diri atau self-role. Ini tuh mencakup peran-peran dan tanggung jawab yang diidentifikasi oleh individu dalam berbagai konteks kehidupan, seperti peran sebagai seorang anak, sebagai seorang sahabat, atau sebagai seorang staf kantor. Nah, yang terakhir adalah self-identity. Di sini itu maksudnya mengenai pemahaman seseorang tentang siapa sih dirinya dalam hal karakteristik, nilai-nilai, kemudian kepribadian yang unik, melibatkan pemahaman konsep diri dalam konteks yang lebih luas. Nah, selain 5 komponen yang aku sebutkan tadi, konsep diri itu dipengaruhi tentunya interaksi sosial, pengalaman hidup, budaya dan nilai sosial, kemudian ada pendidikan juga, dan kemudian ada media massa, media sosial, gitu. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh kasus. Contoh kasus diambil dari sebuah jurnal yang ditulis tahun 2021. Nah, jadi dari jurnal ini kesimpulannya adalah afirmasi positif merupakan intervensi yang efektif untuk meningkatkan konsep diri pada remaja perempuan. So, thank you for watching. Goodbye.